Tugeng siang. Tugeng Risla. Jana. Ini bentar. Nggak. Lara kena jam mbak. Halo Nis. Apa? Mana Nana Nis? Pulang di kandang. Bah. Berada di mana Nis? Ya tanya Jeffrey. Mana kana di mana? Badan yang kan ya. Sayang mbak. Tapi kacau. Apa? Udah ngomong. Egi. Kapan? Apen dan? Dia belajar. Abang melaku. Bukan melaku. Pak Agus di mana Pak Agus? Agus ini tak Pak Agus. Lihatlah geser layarnya. Oh, O2N Jeffrey. Gimana jalan Nis? Coba nggak gunus. Tokol dia tak kena. Kemarin saya ketua kelas, Bon. Jawabannya cuma kelinya. Dan tulian buka lah buat tulian. Makan dia beriling lah. Lebih bagus dia. Neng grup pemrograman dasarnya. Jeffrey cerita dengan web. Di anda nganu makanan dek. John. Dicari Rasid. Buka boy. Jangan ngorek bergurun dong. Halo. Belajar irapa. Bini kalau makelin. Jeff, sabar Jeff. Yunis ada apa jadi kok? Ini mana? Mari itu. Itu bate. Si Jeffrey bate aneh. Jangan mulai Nis. Apa Jam berapa? Jam berapa pelajarannya dimulai? Coba aku ya. Udah tahu. Tanya Pak Agus.
Aku meeting duaan. Apa? Jam 9 lebih 10. 3/1 kelas. Nggak usah. Oke, zona. Sana dicari Rasid. Kalau aplikasi lain. Apa pan ini? Nah, Vina mabar lah. Wih, mabar lah. Igi. Mabar gi. Mabar gi. Iku. Iku lo apa tuh? Kin. Diam. Diam, Mbak. Gimana sih aku megang? Kena. Nah, Niki dua Niki dua Mbak. Pak Govnya itu udah ada suaranya, Rek. Kapan mulai? Nanti jam 3. Nanti jam 3. Nggak bisa, Kak. Bingung kan? Sini. Mbak perbaiki sana. Gimana jadi gitu kan Nasis? Enak, Lis? Ya, jadi gitu kelasnya enak, Lis? Enak-enakin aja lah, semuanya butuh penikmatan. Jai, seleb. Pak, ayo Pak, mulai Pak. Ya, saya mulai ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertemuan sekarang bahas yang YouTube yang saya kasih tadi ya. Jadi kan masih bahasa Inggris. Saya akan jelaskan. Saya share screen dulu. Kecilkan. If you want to learn web development, where do you even start? It's hard to find the right advice without suffering from information overload. Ya, di sini dia menjelaskan bahwa pada saat kita mau belajar web, kita mulainya dari mana? Where do you even Where start? do you even start? It's hard to find the right advice without suffering from information overload. Jika kalian banyak sekali melihat dari web development itu banyak sekali hal yang harus kita pelajari sebenarnya. Tapi kalau kita belajarnya dari basic itu akan lebih mudah. Makanya dia mau That's why I've created this beginner's roadmap. buat roadmap-nya untuk belajar web development. Di web development itu seperti apa? Dia memberikan basicnya seperti apa. Jadi jangan kalian tiba-tiba langsung ke akhir atau ke framework yang susah. Jadi kita akan belajar dari awalnya seperti apa, dia menjelaskan di sini seperti apa. Jadi kita akan ngasih tahu yang 1 sama 2 ini. Jadi what is the web development sama basic front end. Lays out all the basics you need to learn web development. We're going to go through each step, so by the end of this guide, you'll have an understanding of the basics of web development and what skills you need to learn. I recommend doing steps 1, 2, and 3 in order. Dia merekomendasikan untuk kita menjalankan step 1, 2, dan 3. Yaitu what is web development, basic front end, dan tools yang kita pakai apa.
Then, depending on whether you want to focus on more front end or back end, you can do steps 4A or 4B. I personally think it's a good idea for front end web developers to learn at least a little bit of back end and vice versa. Knowing the basics of both will help you know if you like front end or back end web development better. Sound good? Let's dig deeper into the roadmap. Kita akan pelajari lebih dalam roadmap. Before you get into actual coding, you'll need to understand some general concepts as you start your journey into web development, how websites work, the difference between front end and back end, and using a code editor. Salam. Ya, pada saat kita mempelajari web development, kita harus tahu journey-nya atau generalnya seperti apa. Jadi yang awal-awalnya seperti apa itu kita harus pelajari. Jadi ini ada 3 pertanyaan, 3 bab atau 3 titik berat. Jadi bagaimana website bekerja, terus konsep front end dan back end, terus code editor yang kita gunakan. All websites at their most basic are just a bunch of files that are stored on a computer called a server. Jadi website itu sebenarnya cuma file ekstensinya itu HTML, tapi bisa PHP juga. Tapi yang dikasih ke kalian itu file HTML sebenarnya. Jadi filenya itu filenya itu di server. Jadi file di server. This server is connected to the internet. You can then load that website through a browser like Chrome, Firefox, or Safari on your computer or on your phone. Ya. Pada saat file itu di server, itu connect ke internet lewat jaringan internet, terus kalian ambil di komputer kalian lewat browser. Browsernya itu bisa Chrome, Safari, Firefox, dan Internet Explorer dan lain-lain. Nah, itu program untuk mengambil file dan membaca file ekstensi HTML kalian di server. Sebenarnya kalian cuma ngopi file itu ke komputer kalian, setelah itu dibaca lewat Chrome atau browser yang kalian gunakan. Your browser is also called the client in this situation. Ya, browser ini itu namanya client karena dia menerima. Kalau server itu dia yang punya datanya. Jadi data dikirimkan ke kalian. Jadi data diambil, setelah itu dibaca oleh browsernya. Jadi ini the client. So every time you're on the internet, ini dia mau ngambil cats atau kucing. Terus mau ngambil kucing, yes, ya. The client are loading data from the server. Ya, biasanya kalian ada loading di browser. Itu sebenarnya server. Nah, server itu as well as submitting data back to the server. Ini namanya upload, terus ini namanya download. Jadi pada saat kita request kucing, sebenarnya kita ngupload requestan kita ke server. Setelah itu server akan memberikan objek apa atau file apa yang kita minta. Ya, kalau kucing, ya yang keluarnya kucing. This back and forth between the client and the server is the basis of the internet. Web developer roles typically fall into 3 categories. Web itu mempunyai 3 kategori. Front end, back end, and full stack. Ya. Front end, back end, dan full stack. The terms front end, back end, and full stack web developer describe what part of the client-server relationship that you're working with. Front end means that you're dealing mainly with the front end itu apa yang kalian lihat atau apa yang klien lihat. Jadi di klien itu kelihatannya seperti apa, user interface-nya seperti apa, tampilannya seperti apa, itu namanya front end. The client side. It's called the front end because it's what you can see in the browser. Jadi maksudnya di depan itu seperti apa, itu namanya front end. Conversely, the back end is a part of the website that you can't really see, but it handles a lot of the logic and function. Jadi back end itu yang di belakangnya, yang ngurusi data kalian, seumpama kalian di online shop,
kalian login, itu kalian inputkan itu front end, terus yang mengolah data yang kalian inputkan itu back end. Jadi dia punya isinya itu logika atau fungsi-fungsi yang untuk mengatur front end apa yang kalian kerjakan. Functionality that is necessary for everything to work. One way you can Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan ditaruh di chat ya, nanti saya baca. Nanti saya baca atau pertanyaan atau kalian ada yang kalian bingungkan, silakan di chat Zoom ini. Nanti saya baca, terus saya jawab. Jadi chat sekarang nggak apa-apa sampai ini selesai. think about this is that Jadi anggap aja website ini sebuah cafe. Kita akan kasih tahu mana yang front end, mana yang back end. front-end web development is like the front of house part of a restaurant. It's a section where customers come to see and experience the restaurant, the interior decor, seating, and of course, eating the food. Ya, jadi anggapnya front end ini ya tempat kalau di cafe itu ya mereka makan dari apa yang customer lihat. Jadi customer itu melihat dekorasinya, melihat dekor, seating, jadi penempatan tempat duduknya, dan tentu saja makanannya, karena kita fokusnya di makanan. Jadi kalau kalian di media sosial, kita butuhnya kita bersosialisasi, ya udah, kita fokusnya di sosial. Kalau Instagram sama di fokusnya di gambar, ya kita mau memberikan apa di gambar. Tapi kan penempatan gambarnya atau apa itu sama kayak di restoran ini, harus dipikirkan di mana dia ditempatkan. On the other hand, back-end web development is like the back of house part of the restaurant. Ya, back end itu seperti yang ngolah makanannya atau dapurnya di restoran tersebut. Jadi di restoran itu ada yang ngurusi makanan, ada yang ngurusi bersih-bersihnya, ada yang pelayannya, ada yang atau yang apa. Itu ini namanya back end kalau di website. It's where deliveries and inventory are managed, and the process to create the food all happens. There's a lot of things behind the scenes that the customers won't see, but they will experience and hopefully enjoy the end product, a delicious meal. Jadi di restoran itu, customer itu nggak usah melihat di dapur itu seperti apa. Jadi yang dia hanya mendevelop atau dia hanya memberikan apa yang customer minta. Entah itu prosesnya seperti apa atau rumit atau gimana, itu customer tidak usah melihat. Jadi ini di back end. Kalau di bahasa kita itu namanya admin. Jadi admin yang ngolah data, admin yang mengatur datanya, bisa ngapus atau apa, itu adminnya. Customer itu hanya terima. Jadinya seperti apa. Fun illustrations aside, both front-end and back-end web development serve different but very important functions. Ya, jadi front end dan back end ini sangat berbeda, tapi sangat dibutuhkan. Jadi mereka sama-sama dibutuhkan dan tidak berdiri sendiri sebenarnya. Kalau kita mendevelop suatu web. When you build a website, the most essential tool that you'll use is your code editor, or IDE. Ya, jadi pada saat kita mendevelop suatu web atau semua program sih sebenarnya, kita butuh namanya code editor atau IDE. IDE itu maksudnya. Integrated Development Environment. Ya, Integrated Development Environment. Jadi kalau digambarkan kita buat rumah, jadi rumah itu web, kita butuh tukangnya. Jadi kita yang punya konsep atau apa, kita punya tukang untuk kita lebih cepat dari hanya tulisan menjadi suatu program. Jadi kita nggak pakai kode biner, kode apa. Sebenarnya komputer ini isinya cuma angka 1010. Jadi kalau kalian menglogikakannya pakai bahasa mesin atau bahasa assembly biasanya, itu lebih susah. Jadi biasanya sistem operasi mempunyai atau developer itu punya IDE, jadi Integrated Development Environment, ini agar yang mau buat program ini nggak usah tahu bahasa mesin yang digunakan. Jadi tinggal pakai function atau kita tinggal tulis aja, dia langsung
jadi .html. Kalau kalian pernah belajar Java, langsung pakai .java, dia langsung bisa buat program tanpa kalian belajar bahasa mesinnya. This tool allows you to write the markup and code that will make up the website. There are quite a few good options out there, but currently the most popular code editor is VS Code. Jadi code editor itu banyak, tapi yang paling populer di sini, the most popular code editor itu VS Code, Visual Studio Code. Yang dipakai banyak sekarang itu VS Code. Jadi kalau yang punya laptop silakan diinstal VS Code, itu lebih gampang. Ya. VS Code is a more lightweight version of Visual Studio, Microsoft's main IDE. It's fast, free, easy to use, and you can customize it. Jadi kenapa kok kita pakai Visual Studio Code? Karena ini cepat, gratis. Jadi di Microsoft ini gratis. Kalian bisa langsung download di Visual Studio Code-nya. Nanti saya kasih instalannya. Terus mudah digunakan dan bisa di custom sesuai apa yang kalian butuhkan. Jadi kalau kalian butuh PHP, kalian butuh sama Pak, saya mau pakai bahasa pemrograman PHP, oh iya bisa di custom. Bahkan bukan cuma untuk HTML aja, kalian kalau bisa Python bisa, bahasa C pun bisa. Cuma kalau Java kan lebih enak NetBeans karena bisa langsung user interface. Kalau di ini hanya code editor ya, kita cuma mengedit codingannya aja, bukan kita secara UI secara lengkap. It with themes and extensions. Other code editors are Sublime Text, Atom. Ini yang lain ada VS Code tadi, Sublime Text. Sebenarnya sebelum VS Code ini terkenal itu Sublime Text yang terkenal. Terus Atom dan Vim. And Vim. If you're just getting started though, I'd recommend checking out VS Code, which you can download from their website. Now that we've covered some of the broader concepts of what web development is, let's get into more of the details, starting with the front end. Ya, kita The front end of the website is made up of three front-end types of website, files: ya. HTML, CSS, and JavaScript. Jadi basic dari front end ini ada 3, HTML, CSS, dan JavaScript. Kenapa basicnya ini dan JavaScript? Karena ini yang dilihat oleh klien atau dilihat oleh customer. These files are what is loaded in the browser on the client side. HTML, or Hypertext Markup Language, is the foundation of all websites. Jadi HTML ini adalah It's the main file type. kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Jadi HTML ini sebenarnya bukan bahasa pemrograman. Dia hanya bahasa markup. Markup ini maksudnya mark ini bahasa Indonesianya ini penandaan. Jadi teks ini penandaan. Kalau kalian biasanya pakai WhatsApp, biasanya kalau kalian mau menebalkan tulisan itu kan di kanan sama kirinya pakai bintang. Nah, itu mark. Jadi kita menandakan. Jadi bahasa penanda teks. Language is the foundation of all websites. It's the main file type that is loaded in your browser when you look at a website. Nah, sebenarnya website itu isinya seperti ini semua. The HTML file contains all the content on the page, and it uses Jadi di HTML itu pasti ada namanya HTML tags. Jadi tag ini isinya kurang dari sama lebih besar dari. Jadi kurung apa ini? Ya tags ini namanya. Jadi HTML tags ini satunya yang awal dia dimulai pakai apa tagsnya, header seumpama, terus dikasih kurungan, jadi kurang dari sama lebih besar, terus sampai ke sama tagsnya, tapi di sini ada garis miring. tags to denote different types of content. For example, you can use tags to create headline type. Ya, jadi kalau dia mulainya seperti ini, jadi H1, header 1, jadi header dengan size nomor 1, terus here's my simple website, dia akan keluar, tapi
dengan header nomor 1. Header itu kayak judul awalnya. Titles, paragraphs, Nah, kalau paragraf ini P, hanya P. bulleted lists, Terus list, nanti kita akan pelajari. Jadi ini cuma perkenalan aja. images, and so on. HTML tags by themselves do have some styles attached, but they're pretty basic, kind of like what you would see in a Word document. Bahkan sampai gambar pun bisa. CSS, or cascading style sheets, lets you style CSS ini cascading style sheet. Jadi that HTML HTML content itu so it looks nice sebenarnya and fancy. You can cuma add kayak gini aja. Kalau kalian ngeload HTML tanpa CSS. Jadi CSS ini seperti mempercantik tampilan HTML kalian. colors, custom Nah, dia bisa merubah warna, fonts, ganti font, and lay out the elements of your website however you want them to look. dan buat layout. You can even create animations and shapes with CSS. Bahkan bisa buat animasi. There's a lot of depth to CSS, and sometimes people tend to gloss over it so they can move on to things like JavaScript. Kadang kalian butuh JavaScript juga untuk memberi, dia bisa merubah-rubah lah. Contohnya kayak gini. However, it's really important to be able to convert a design into a front-end website layout using CSS. JavaScript is a programming language that was designed to run in the browser. Jadi JavaScript ini baru bahasa pemrogramannya. Ini JavaScript ini bukan bahasa Java ya. Jadi JavaScript ini beda. JavaScript ini berjalan di browser. Kalau Java itu kalian berjalan di file ekstensinya sendiri di Java. Using JavaScript, you can make your website respond to different inputs from the user or other sources. Ya, jadi dengan JavaScript kalian bisa merespon sesuatu di website kalian. Jadi For contohnya example, gini. you can build a back to top button. Jadi back to top button. Biasanya kalian kembali ke atas. Itu pakai JavaScript untuk dia bisa kembali ke atas tanpa kita scroll. That when the user clicks it, they'll scroll back up to the top of the page. Jadi kalau pada saat kalian sebenarnya nulis bentar. Sudah saya mute semua. As we mentioned, HTML Jadi JavaScript ini kalau dibilang itu namanya HTML itu tubuhnya, kerangka atau tulang-tulangnya. CSS itu kulitnya, jadi mempercantik itu lewat kulitnya. Terus JavaScript ini otot-ototnya, jadi yang gerakkan tubuh itu JavaScript. JavaScript sebagai penggerak, terus HTML ini kerangka. Jadi kalau tubuh cuma isinya tengkorak aja kan menakutkan, ya biasa aja lah. Terus CSS itu kulitnya. Jadi kulit ini yang membungkus kerangka tersebut. Tapi yang gerakkan itu JavaScript. Itu front end yang kalian lihat. Ya, ada pertanyaan? Sudah selesai saya jelaskan, silakan. Saya akan buka sesi pertanyaan, silakan di chat. Ya, nah, saya stop share dulu. Saya akan unmute semua, jadi silakan di unmute untuk yang ada yang bertanya. Jadi ini Angga, garis miring itu penutupnya Pak, ya. Jadi seumpama saya buat file HTML. Jadi kalau kalian ngebold HTML,
body, terus bold. Nah. Jadi ini sama kalau kalian di WhatsApp itu kayak gini. Jadi 1 bintang gini, ini berarti bold. Kalau cuma 1 gini, kalau atasnya ini 1, ini hanya gambar tulisan biasa tanpa garis tebal. Saya save as in desktop coba.html. Nah, sini kalian lihat kan. Jadi kalau bold itu di sini ada penutupnya. Jadi kalau cuma saya tulis saja 1, ini dia akan tulisan biasa. Kalau saya kasih tags HTML tags bold B di luar Pak Mirwan. Pak Mirwan di luar. Ya. Itu B, tagsnya bold, tutupnya ini pakai garis miring. Jadi sebelah kiri ini tag biasa, sebelah kanannya ini bold. Penutupnya tags. Kalau di WA biasanya bintang sama bintang. Kalau di HTML ini B, tagnya apa, terus tutupnya garis miring. Nah. Ada yang tanya lagi? Silakan. Waktunya kurang 7 menit. Gratisan Zoom saya. Silakan, ada yang tanya Tan? Atau sudah itu? Saya allow unmute ya. Jadi kalau ada yang bertanya langsung di unmute. Temuan berapa orang? 20 yang masuk. Tidak ada yang tanya? Saya kiri kalau nggak ada yang tanya. Ya, Pak, mau tanya, Pak. Tanya. Ya, tanya dah. Yang Java yang JavaScript itu yang bergerak sendiri apanya, Pak? Gambarnya itu, Pak. JavaScript itu seumpama kalian Kok di mute, Pak? Tidak dengar, Pak. Ada dibunyiin. Sebenarnya juga. Kok di mute, Pak? Pak. Tidak dengar, Pak. tidak dengar. Ya, Tadi di mute, Pak. hidupin. Nggak Mana apa-apa. itu, Pak? Yang Ya, JavaScript, Pak. Nanti dah. Kalian HTML aja belum. Nanti pertemuan berikutnya kan HTML dulu. Ini kan perkenalan. Dari penjelasan tadi loh, ada yang tanya atau enggak? Insya Allah gak ada, Pak. Yang lain enggak ada? Apa Tio? Gak benar. Baru. Enggak kayak YouTuber. Enggak ada ya. Kalau enggak ada, kalau bingung tetap ini saya
saya record, terus saya upload di YouTube. Jadi bisa dilihat lagi. Terus kalau bingung juga, selama jam pelajaran kalian kan jam 7 sampai jam 3. Jadi tanya di grup WA yang sudah saya buat kalau ada pertanyaan. Jadi saya bukanya jam 7 sampai jam 3 tetap sesuai dengan jam kerja di sekolah atau jam sekolah kalau bertanya tentang pelajaran. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau Ada, begitu, Pak. Ada, Pak. ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh. Ya, Aku tetangi gitu ya. Wis mari ya. YouTuber kah? Saya YouTuber kamu kah?